Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Trianjani. Di sini saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Nah, dalam video yang saya buat kali ini, saya akan membahas mengenai filsafat analitika bahasa. Nah, tentu sebelum kita akan membahas mengenai materi kita yaitu filsafat analitika bahasa, kita harus perlu tahu apa itu filsafat. Nah, secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berarti filosofia, yang terdiri dari kata philen yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Sedangkan pengertian filsafat analitika bahasa yaitu analitika bahasa adalah suatu metode filsafat yang menjelaskan, menguraikan, menguji kebenaran ungkapan-ungkapan filsafat. Nah, filsafat analitika bahasa ternyata merupakan suatu gerakan filsuf pada abad ke-20 di Inggris dan Amerika Serikat. Filsafat analitika berfungsi mengklarifikasi pernyataan dengan analisis bahasa. Dengan demikian, telah menyadarkan para filsuf bahwa bahasa tidak terlepas dari yang menerangkan dan yang diterangkan. Nah, selanjutnya yaitu aliran-aliran filsafat. Nah, terdapat 3 aliran pokok filsafat analitika bahasa. Yang pertama, atomisme logis. Nah, adalah suatu paham yang berpendapat bahwa bahasa dapat dianalisis atau dipecahkan menjadi proporsi elementer atau atomik melalui teknik analisis yang logis atau analisis bahasa. Nah, yang kedua yaitu positivisme. Secara etimologi, positivisme berasal dari kata positif yang berarti diketahui atau faktual. Bahkan dapat juga berarti teruji atau teramati. Nah, menurut filsafat positivisme, segala pengetahuan yang berbangkal telah diketahui yang faktual ataupun positif. Nah, yang ketiga, filsafat bahasa biasa. Nah, ternyata guys, filsuf analitik mulai meragukan kemampuan bahasa logika dan penentu bermakna dari tindakan suatu proporsi. Nah, bagi penganut paham filsafat bahasa biasa ini, permasalahan yang terpenting adalah penggunaan suatu istilah yang mengandung arti demikian. Dari aliran-aliran filsafat tadi, kita beralih ke pemikiran-pemikiran filsafat analitika bahasa. Nah, pemikiran tokoh yang pertama kali meletakkan dasar-dasar filsafat analitika bahasa yaitu G. Moore. Dilanjutkan dengan pemikiran Bertrand Russell, selanjutnya Wittgenstein, dan diakhiri dengan pemaparan pemikiran dari Austin Oxford. Nah, adapun pemikiran-pemikiran filsafat analitika bahasa yang pertama, yang tadi itu kan ada G. Moore. Nah, pemikiran G. Moore yaitu tugas filsafat yang utama adalah memberikan penjelasan terhadap suatu konsep yang siap melalui kegiatan analisis bahasa, melalui akal sehat. Nah, yang kedua yaitu pemikiran Ludwig Wittgenstein. Ia berpendapat bahwa bahasa logika merupakan bentuk bahasa yang paling tepat bagi ekspresi filsafat. Nah, penggunaan bahasa-bahasa biasa itulah yang menurutnya menimbulkan kekacauan dalam bahasa filsafat. Wow, oleh karenanya ia berpaling pada bahasa logika begitu. Nah, selanjutnya ada pemikiran dari lingkaran Wina. Pemikiran kelompok ini dipengaruhi oleh tradisi empirisme. Dan ciri yang paling menonjol dari aliran ini adalah penolakannya terhadap filsafat tradisional, terutama menolak filsafat metafisika. Yang selanjutnya Ludwig Wittgenstein yang kedua. Nah, ia mendasari pemikirannya pada satu bahasa yang ideal yang melalui syarat logika dan cenderung menolak filsafat metafisika juga. Nah, dan Wittgenstein mengakui kelemahan konsep dia yang pertama, yaitu melakukan kritikan yang diformulasikan dari pemikiran yang sistematis.
Nah, selanjutnya ada Ryle dan Austin. Mereka memiliki pemikiran bahwa bahasa biasa sudah memadai untuk mengungkapkan pemikiran-pemikiran filosofis. Meski begitu, Ryle dan Austin masih mempergunakan unsur-unsur logika yang tadi melalui bahasa sehari-hari berdasarkan prinsip-prinsip logika. Nah, pemikiran jenius Austin membedakan tindak bertutur terdapat 3 bentuk. Yang pertama ada ilokusi, lokusi, dan perlokusi. Nah, dari materi tadi dapat kita tarik simpulan, yaitu filsafat analitika bahasa sangat berfokus pada logika yang mengutamakan ide, konsep, dan juga struktur bahasa yang mempengaruhi cara berpikir kita dan juga bagaimana cara kita berkomunikasi. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.